kembali ke ya istilahnya kalau orang bilang kalau zaman kerennya sekarang itu American style lah ya. Iya, iya. Jadi porsi big lah, porsi big, porsi besar. Memang stylenya kita ambil dari style Eropa. Walaupun makanannya Indonesia atau apa, jadi ya siap-siap kenyang aja. Oh iya, harus lapar ke sini berarti ya. Harus lapar banget ya. Kalau setengah-setengah mah jangan ke sini deh. Dibungkus pasti ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang saya sedang ada di Bandung, di kafe kenangan saya ketika SMA, kuliah. Saya sering ke sini nih, ke BMC. Ini sudah legend ya, dari tahun, kalau ini 1928 ya. Nah sekarang ini berganti konsep, direnov. Nah, ini sekarang saya bersama dengan Pak Erwin dengan Bu Lydia selaku owner dan desainer di sini ya. Kita tanya ya ke beliau-beliau ini. Sekarang dengan perubahan yang terjadi, konsep apa yang diusung yang baru sekarang? Kita akan tanyakan langsung ya. Erwin, selamat siang. Selamat siang. Oke, kita ngobrol-ngobrol Pak ya. Ngobrol santai aja. Jadi ini boleh tanya Pak, mulai berdirinya BMC itu mulai kapan Pak? Kalau seperti apa? BMC itu dulu itu suatu kumpulan dari peternak-peternak susu yang kemudian jadi membentuk mereka tuh peternak susu di Lembang waktu itu dari sekian peternak susu terus membentuk koperasi dan koperasi itu orang Belanda lah ya zaman waktu itu yang menamakan ini Bandung Melk Sentral. Nah kemudian dipusatkan di kota Bandung di sini di Jalan Aceh untuk gampang mendistribusikan susunya pada saat itu dan mendirikan pabrik susunya juga di sini. Kemudian yang untuk proses pasteurisasinya masih ada di belakang juga. Kemudian untuk mendistribusikannya supaya dekat dengan mana-mana dengan perkotaan. Nah itu dan beberapa produk dia buat macam mentega, macam keju, es krim waktu zaman itu. Itu pada tahun 1928. Dan fabrikasinya sendiri itu pada tahun 1925. Kemudian depotnya atau koperasi untuk penyaluran distribusian untuk orang bisa nongkrong minum susu, keju itu 1928. Cukup lama. Oke. Ini berarti sampai sekarang pemiliknya ini Pemprov ya? Ya, pada tahun 62 itu sudah diambil alih oleh Pemprov ya. Kemudian sampai saat ini dan diberikanlah bisa rumah makan ini teruskan lagi. Nah, sampai saat ini. Jadi kita hanya ambil alih dan saya kembalikan ke konsep yang lama. Ya. Kalau nama ininya ya, nama salah satu peternak besarnya itu Orson Belanda. Iya. Cukup panjang juga ya. Nah sekarang nih ke pertanyaan yang tadi saya sampaikan nih, ini sejak kapan Pak mulai dialihkan ke konsep yang sekarang? Dan sebenarnya belum lama, mulai awal tahun ini kemarin. Masih baru ya, tahun 2002. Cuman kita ambil alih dari Desember
Oke. Dan kita istilahnya kenapa kita rombak, kita kembalikan sebetulnya, kembalikan ke heritage yang Konsep awalnya. Jadi mulai gedung kita kembalikan ke gedung heritage yang awal. Kemudian nama juga kita kembalikan ke awal, ya. Jadi Bandung Selmek Sentral. Jadi semua itu kita mengawali dari awal, kemudian kita naikkan, ya istilahnya ke zaman sekarang, gitu ya, ke kekiniannya, kayak layoutnya, tempat duduknya, dan kemudian makanannya juga, ya kita supaya zaman milenial ini lebih kena lah ke mereka. Iya. Jadi kalau untuk makanan ini konsepnya apa Pak? Makanannya sebenarnya masih yang lama ada. Ada ya? Sebenarnya nggak terlalu signifikan, kita perubahan di sisi mutu, ya, kualitas. Kemudian kayak saya sop buntutnya masih saya pakai metode sop buntut Belanda. Semuanya masih cuma kualitasnya, kemudian SDM-nya sendiri kita naikkan, ya istilahnya. Kita juga menggunakan chef-chef yang bagus, ya, bukan ala kodirnya lagi, gitu kan. Karena kan dulu judulnya kan di sini tempat makannya orang eksklusif juga. Waktu pada zamannya, ya. Kemudian ya saya kurang tahu mengalami penurunan zaman atau tidak perawatan yang kurang atau bagaimana. Nah, akhirnya kualitas mutunya sudah menurun, ya gimana ya? Kita naikkan lagi. Ya, otomatis ya pemilihan bahan baku yang bagus, kemudian kualitas susunya juga saya masih dapat dari yang awal, ya. Dan itu juga kualitas susu atau yogurt yang bagus, ya, bukan ecek-ecek gitu ya. Jadi kita pemilihan bahan-bahannya memang yang terbaik, bahkan pengolahnya pun chefnya di bawah saya langsung kita benar-benar mengolah yang terbaik. Jadi makanannya kita ada yang Eropa, Western, ya, otomatis ya, dulu juga ada Western, steak, macam-macam, kemudian ada Asian-nya, Chinese food-nya, kemudian ada sedikit Indonesia-nya. Iya, iya. Itu mau saya tanya teman, udah jawab duluan ya. Jadi ada yang menanyakan titip pertanyaan ke saya nih, kenapa kok sekarang harganya BMC lebih premium? Ya. Udah dijawab ya, nih. Itu otomatis ya, kita meningkatkan mutu, kualitas, otomatis kita ada peningkatan di sisi harga, baik kualitas dan kuantitas kita naikkan semua. Iya. Jadi portionnya, kemudian kualitas tampilan, karena kita kembali ke dulu bahwa di sini nih adalah penggede-penggede peternak-peternak susu yang notabene mereka orang-orang yang kaya pada zamannya pada waktu itu, dan eksklusivitasnya tetap dijaga. Nah, saya kembalikan, sebenarnya intinya saya kembalikan ke zaman dulu. Jadi kalau pengen tahu, oh dulu tuh gimana sih ya BMC itu, gitu ya, ada orang-orang elit atau apa, tapi kan sebenarnya harganya tidak terlalu mahal sih, terjangkau. Kalau saya mahalin kayak yang bisa hotel ya nggak cuma saya berbagi kualitasnya. Saya tahu batasan di mana bukan harga yang mahal kita sebutnya ya, tapi harga yang terjangkau pasti, nggak mungkin nggak lah. Karena di sini kalau menurut standar restoran tidak terlalu mahal. Memang beda sama yang dulu, tapi menurut saya tidak mahal. Kalau nanti kita coba ya teman-teman, porsinya ini double kalau di sini sekarang. Iya, banyak. Emang kan begitu, Bang. Kembali ke ya istilahnya kalau orang bilang kalau zaman kerennya sekarang itu American style lah ya. Jadi porsi big lah, porsi besar. Memang stylenya kita ambil dari style Eropa, walaupun makanannya Indonesia atau apa, jadi ya siap-siap kenyang aja. Oh iya, harus lapar ke sini berarti ya. Harus lapar banget ya. Kalau setengah-setengah mah jangan ke sini deh. Dibungkus pasti ujungnya. Kemudian kayak yogurtnya juga kan kita nggak sembarangan asal yogurt ya. Kualitas kekentalannya, kualitas bakterinya, kemudian buah kita menggunakan fresh fruit ya, fresh buah segar,
bukan asal terus pakai sirup gitu, Iya, iya, iya. udah atau yogurt ada di Indomaret gitu istilahnya kan, yang gitu. Iya, iya, iya. Yogurtan, kentalanya. Jadi memang dulu tuh yogurt seperti itu. Waktu zaman saya muda juga yogurt tuh seperti itu. Cuma sekarang nggak tahu ya, penurunan kualitas yang signifikan, dicairkan, lebih encer, atau Iya, iya. gimana ya. Nggak begitu. Iya, iya. Ya ini kan memang namanya kan Bandung Milk Milk Central. Centrale. Berarti ada signaturenya susu di sini ya Pak ya? Ya, kalau susu Kalau untuk- sebenarnya apa ya, wajar-wajar aja sih kalau susu semua juga hampir sama aja kayak saya dulu juga strawberry, Iya. kemudian mungkin kita tambahin apa nanti ini akan keluar saya susu matcha, Susu matcha. kemudian ada ya coklat, cuma matcha belum keluar nih nanti. Terus ya seperti itulah. Terus ada yang rempah ya yang kita sebut salimar. Oh. Nah, saya sendiri nggak ngerti salimar itu kenapa disebut salimar, karena itu warisannya MJ dulu. Oh. warisan dulu disebutnya salimar. Akhirnya kita cari, oh ternyata itu rempah-rempah ya, kayak payung manis, jahe apa. Jadi ya unik lah ya, tapi banyak yang suka. Jadi kalau orang-orang lama datang cari salimar, saya pikir nama orang tadinya loh. Kenapa salimar saya juga nggak ngerti. Jadi apa ciri susunya nggak hilang Pak ya di sini ya? Tetap dipertahankan ya. Saya bahkan menyediakan bar khusus untuk susu dan yogurt. Jadi tidak bercampur dengan bar kopi dan mocktail yang lain, tapi kita khusus untuk susu dan yogurt. Memang cirinya dipertahankan Pak ya. Emang harus lah. Oke. Sekarang kembali ke makanan nih Pak. Makanan unggulan di sini yang mana Pak? Yang Sementara ini kalau unggulan masih makanan yang lama ya. Oh, itu Yang dipertahankan seperti- ya. Karena kita metodenya juga saya pakai metode Belanda waktu itu. Jadi masih ada kayak kacang merah, gitu-gitu. Dan cara masaknya juga sedikit berbeda dengan metode restoran. Hanya kita tingkatkan masalah meat-nya, dagingnya sendiri kita perbesar, kualitas yang bagus. Ya itu aja yang kita naikkan. sekarang mungkin ke Bu Lydia ini konsep desain Bu. Kemarin kan waktu kami datang kan memang dulu itu kan banyak sekat-sekat nih. Sekarang ini kan belum nih ya kondisinya nih. Ada alasan sendiri nggak Bu kenapa kok dibuat seperti itu? Jadi sebenarnya konsep desain kita kan ngikutin ya, ngikutin dari Konsep restoran. konsep restonya seperti apa. Kemudian sekarang kita berada di masa pandemi. Jadi lebih banyak orang menyukai keterbukaan. Keterbukaan, udaranya mengalir dengan baik, pencahayaannya juga baik. Jadi pada saat saya juga pertama kali melihat BMC, sebenarnya sedih ya, aduh sedih sekali. Iya, iya. Kan bangunan-bangunan heritage itu bagus sekali ya. Jadi tidak perlu banyak aksesoris lah. Jadi kita kembalikan lagi ke bangunan lamanya, kita reteli semua yang melengkap gitu, Iya, 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 sehingga polos gitu ya. Begitu Iya. dari polos baru kita lihat wah ini memang cantik. Nah, jadi beginilah semua dibuka tanpa pintu malahan. Iya, Tanpa iya. pintu, tanpa jendela. Sekat-sekatnya udah Betul, ada, jadi betul. semuanya blong terbuka mengalir. Jadi orang bilang lebih hebat. Iya, lebih lega ya, lebih Itu lebih bercahaya. bercahaya. Ya ini konsep yang unik ya dari Ibu. Terus lukisan-lukisan itu memang nanti kita lihat ya. Lukisan itu koleksi pribadi. Koleksi pribadi dari Oh, salah iya. satu pemilik. Apa namanya? Di dinding tuh Bu ada Oh, untuk ini mural. mural. Oh ya. Itu ada artinya nggak Bu? Ada yang ini mandalanya. Mandala. Mandala. Ya. Nanti kita syuting dari kita mandala yang mana dari ya. Mandala. Artinya itu apa itu? Oh, setiap restoran Pak Erwin Oke. selalu ada mandalanya. Oh, oke. Mandala itu melambangkan kekuatan, Oh. melambangkan keseimbangan, melambangkan suatu kekuatan ya. Ya itulah alamnya. Kalau ya begitulah mandala lah. Coba kita bisa baca. Jadi kalau Coba nanti mandala kita kan dia syuting. bentuknya menerus ya, Ya, tidak terputus. tidak terputus. Oh. Jadi itu kan adalah konsep alam ya. Alam itu adalah menerus dan tidak pernah terputus. Berkesinambungan ya. Segala macam dari situ ya. Ya Menarik. kalau orang Jadi balancing,
Nah, jadi orang bilang sih rezekeni. Nanti kita contek ya. Nah, tapi emang saya suka itu dengan filosofinya Wandala ya, itu sesuatu yang keseimbangan hidup alam itu aja. Mungkin sementara cukup Bapak dan Ibu, makasih. Ya. Ini memang durasinya saya persingkat biar penasaran dengan makanannya ya. Nanti kita coba ada iga bakar ya, signaturenya ya. Hah? Sop iga. Kita coba. Sop buntut. Oh, buntut itu ada buntut bakar, ada buntut goreng yang favorit semua. Favorit semua. Nanti kita coba ya. Mungkin begitu Pak Erwin dengan Bu Lydia. Terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga tetap ini rame ya, tetap rame dan tetap Terus bisa menjaga nama BMC-nya ini ke depan. ya, terima kasih. Harus. Makasih. Terima kasih. Ya, ini salah satu menu andalan dari BMC ya, iga bakar madu. Mudah-mudahan saya nggak salah ngomong ya. Empuk, guys. Empuk loh ini. Empuk. Kita coba ya rasanya. Rekomendasi, guys, enak, dagingnya empuk, nggak pedes.